Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Naomi dalam seri cerita Alkitab yang berjudul Mengadili Yesus. Ayat hafalan terdapat dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Pekabaran, aku berterima kasih kepada Yesus karena bersedia menderita untukku. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua murid melarikan diri. Orang banyak mengikuti para tentara menuruni bukit. Mereka membuat iring-iringan jahat dengan obor menerangi jalan mereka. Yohanes menyaksikan ketika iring-iringan itu melintasi jalan. Apa yang harus aku lakukan? Yohanes bertanya pada dirinya sendiri. Aku harus mengikuti orang banyak itu untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada Yesus. Ia bersama Petrus mengikuti orang-orang ke rumah Hanas, kemudian menuju rumah Kayafas imam besar. Ketika mereka tiba di rumah Kayafas, para imam membiarkan Yohanes masuk karena mereka mengenal dia. Yohanes berbalik dan melihat Petrus berjalan di sekitar gerbang. Petrus bersembunyi di tempat yang gelap di luar. Yohanes kembali kepada wanita di pintu gerbang. "Tolong izinkan temanku masuk," katanya, dan ia pun melakukannya. Wanita itu terus memperhatikan Petrus. Saat Petrus mendekati perapian di halaman, akhirnya dia bertanya, "Bukankah kau ini salah satu murid Yesus?" "Oh bukan," kata Petrus sambil berbalik menghadap perapian untuk menghangatkan diri. Saat itu Yesus sedang dibawa ke halaman itu. Yohanes mencoba sedekat mungkin. Dia melihat ada memar-memar di wajah Yesus. Yesus tampak lemas, menahan rasa sakit, sepertinya seluruh tubuhnya kesakitan. Kayafas mulai menanyai Yesus apa yang dia percayai, meskipun dia sudah tahu. Yesus berkata, "Aku selalu berbicara terbuka. Orang-orang mengenal aku." Seorang prajurit berotot besar mengerutkan dahi. Ia menampar wajah Yesus dan memukulnya dengan keras. Yesus kesakitan, namun ia berdiri tegak seperti seorang raja. Petrus mendapat masalah. Beberapa kali nada marah dihindarinya. Ada banyak lagi pertanyaan di dekat perapian. Petrus bersumpah, sudah lama ia tidak berbicara seperti itu. Kemudian ayam jantan berkokok. Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus mengangkat kepalanya dan melihat Yesus sedang memandang kepadanya. Tidak ada kemarahan dalam pandangan Yesus itu, hanya kasih. Kemudian Petrus segera berlari keluar gerbang halaman. Pengadilan pun dilanjutkan. Kayafas menanyakan Yesus pertanyaan yang lain. Yesus dengan tenang berkata, "Engkau telah mengatakan dengan benar, akulah anak Allah." Kayafas melompat dari tahtanya yang keemasan itu. "Itu dia," ia berteriak. Yesus berkata, "Ia adalah anak Allah." Ia begitu marah sampai merobek jubah imamnya yang indah dari atas ke bawah. Beberapa orang yang melihatnya berpikir, ini melanggar hukum. Imam besar harus mati jika ia merobek jubahnya. Mereka akan membunuh Kayafas. Tetapi orang banyak tidak melihat Kayafas. Mereka terlalu sibuk berteriak, "Mati, hukum mati Yesus, bawa dia ke Pilatus, hukum mati dia." Orang-orang mendorong Yesus, memukulinya, menyakitinya. Para prajurit datang memegang Yesus. Para tentara Roma mengepung dia, mengelilingi dia dan segera membawanya ke istana Pilatus. Dalam beberapa jam, Yesus telah dibawa ke Pilatus, ke Herodes, lalu kembali ke Pilatus. Selama itu dia dipukuli, dianiaya dan disakiti. Begitu menderita. Dia bersedia menderita karena kasihnya kepada kita. Kasih bagi semua yang diciptakannya. Kasih bagi engkau dan saya.